Halo sobat semua. Ya, selama ini sering kita menemukan video tentang cara berternak ikan cupang. Banyak sekali tips yang diberikan oleh para breeder dalam memijah ikan cupang. Untuk perawatan ikan cupang termasuk jenis yang sangat mudah. Bahkan anak-anak sekalipun dapat merawat ikan cupang. Meskipun tergolong ikan yang sangat mudah untuk dipelihara, hendaknya kita juga harus memberikan treatment terbaik untuk ikan. Sekali lagi, saya membuat video ini sebagai upaya untuk membagikan pengalaman kepada sobat semua. Saya banyak melihat bahwa selama ini kita pemula tidak mengetahui bagaimana cara pemeliharaan ikan cupang yang baik. Sehingga yang selama ini terjadi adalah hanya asal memelihara dan yang penting ikan itu asal hidup. Beternak ikan hias yang satu ini tergolong sangatlah mudah dan sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Namun, sering sekali kita melupakan beberapa hal yang remeh yang ternyata mempengaruhi kesuksesan dalam mengawinkan ikan hias ini. Antara lain, 1. Kualitas indukan. Ikan cupang yang berkualitas adalah ikan yang dihasilkan oleh indukan yang berkualitas. Dalam proses pemilihan indukan, sering sekali para breeder pemula kurang memperhatikan hal ini. Biasanya, kita hanya melihat indukan cupang hanya dari aspek fisiknya saja. Misalnya, dilihat dari warna cemerlang, yang selalu jadi patokan bahwa ikan itu adalah indukan unggul. Padahal, hal tersebut bukan hal yang mutlak dalam menentukan indukan. Kalau beberapa breeder senior bilang bahwa untuk membeli indukan yang baik, hendaknya memperoleh indukan dari keturunan keempat. Pada keturunan keempat, sudah memiliki kestabilan dalam hal genetik, sehingga sudah dapat diturunkan ke anaknya. Jika cupang belum mencapai generasi keempat, cenderung tidak mengikuti sifat genetik dari indukannya. Inilah yang mengakibatkan ikan yang kita kawinkan ternyata tidak menghasilkan warna sesuai induknya. Indukan yang baik juga adalah indukan yang cukup umur. Indukan yang cukup umur menandakan ikan tersebut telah matang. Bagi ikan betina, sel telurnya telah mengalami kematangan, dan bagi ikan pejantan telah mampu menghasilkan sperma. Berdasarkan pengalaman ya, saya mengamati bahwa jika ikan belum matang secara seksual, maka angka keberhasilan hidupnya akan semakin kecil. Telur yang dibuahi tidak akan menjadi berayak akibat kurang matangnya. Lanjut yang kedua, kualitas air. Agar seekor cupang dapat hidup dan berkembang secara optimal, harus memenuhi beberapa syarat. Syarat umum seperti pH. pH atau panjangan dari pondus hidrogenitis dalam air yang mendukung bagi ikan cupang adalah skala 7 dari indeks 14, yang berarti skala normal. Untuk mencapai angka pH 7, dapat menggunakan daun ketapang kering yang direndam dalam air. Nah, hal inilah yang sering menjadi mitos dan salah kaprah di kalangan kita semua. Daun ketapang dianggap sebagai daun sakti yang dapat mengobati atau membuat ikan cupang semakin galak. Padahal, daun ketapang adalah media penetral pH agar mencapai ukuran ideal bagi siklus hidup ikan cupang. Yang ketiga, ada waktu pemijahan. Ini yang menurut saya sangat penting dan tidak disepelekan. Kalau saya, biasanya mencampur indukannya di waktu sore hari. Agar apa? Agar ketika esok paginya, ikan sudah mulai melakukan pemijahan. Namun, kasus yang sering terjadi adalah kita mengawinkan secara asal tanpa memperhatikan waktu yang tepat. Jika waktunya tidak tepat, maka ikan tidak akan mencapai birahinya dan perkawinan ikan tersebut seringkali mengalami kegagalan. Pada musim hujan, biasanya ikan lebih banyak berdiam diri, sehingga ketika dikawinkan, ikan akan menjadi pasif. Nah, dari sejumlah hal yang telah saya paparkan tadi, merupakan hasil pengalaman selama memelihara ikan cupang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan info tentang pemijahan ikan cupang. Sekian video dari kami, jangan lupa klik like dan subscribe. Nantikan informasi lainnya tentang ikan hias yang ada di sini.